Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mari kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Hari ini kita akan membahas kaya itu wajib nggak sih? Kaya itu harus apa enggak? Terutama untuk kita para santri, terkadang kita itu punya pemikiran santri harus kaya supaya bisa membantu banyak orang. Menjadi seorang muslimah itu harus menjadi orang yang punya banyak duit, punya banyak materi, supaya bisa membagi atau berbagi, bersedekah untuk banyak orang. Sedangkan kalau bisa didalami lagi teman-teman, menjadi orang yang mempunyai kuasa dalam hal harta yang mencakup luas, atau kita artikan kaya, itu terutama para muslim dan muslimah itu karena ingin berbuat baik. Jadi saya itu pengen kaya biar bisa berbuat baik. Nah, pemikiran seperti itu sangat-sangat diperbolehkan. Tetapi kaya itu tidak merubah seseorang menjadi lebih baik, teman-teman. Kaya itu memperbesar sifat asli seseorang. Jadi sifat asli seseorang itu diperbesar ketika semakin kaya. Semakin kaya seseorang memperbesar sifat aslinya. Sifat aslinya seperti apa? Ketika misalnya gajinya 1 juta, 1 bulan dia mempunyai gaji 1 juta, maka dia akan mendermakan, atau misalnya gajinya 1 juta, dia mendermakan atau memberikan rezeki atau berbagi itu 50.000 mungkin. 50.000 dalam hal mungkin mentraktir teman, mungkin setiap Jumat 5.000 atau apapun itu. Yang penting dalam 1 juta itu dia mengalokasikan 50.000 untuk disedekahkan. Maka ketika dia gajinya 2 juta, dia akan memungkinkan untuk bersedekah 100.000. Tergantung sifat aslinya, sifat dianya mau nggak ketika 2 juta nanti 100.000. Ya itu tergantung dirinya. Tapi kalau 1 juta aja bisa 50.000, maka 2 juta dia akan bisa mendermakan atau berbagi 100.000. Jadi ketika dia 1 juta dan dia itu misalnya ketemu teman jarang berbagi, jarang takdir, ketika jarang sholat juga. Sholat Jumat cuma 1.000 misalnya. Bulan itu sangat-sangat sayang untuk berbagi, itu sangat sayang. Tidak mau berbagi kepada temannya, sangat pelit dengan dirinya, bukan dengan dirinya sendiri, sangat pelit dengan orang di sekitarnya. Mereka itu ketika punya harapan kaya, dan ingin supaya kaya dan berbagi, itu suatu hal yang sangat-sangat tidak mungkin, teman-teman. Karena kaya itu memperbesar, bukan merubah. Ketika saya kaya, saya ingin berbagi lebih banyak. Itu memperbesar kemungkinan, memperbesar sifat aslinya.
sifat aslinya ya gitulah pokoknya. Jadi kita tadi bahas apa ya? Seorang muslim, seorang santri, apakah dilarang untuk pengen kaya? Tidak. Apakah pengen kaya itu dianjurkan? Tidak juga. Tergantung niatnya gitu teman-teman. Dan yang perlu kita garis bawahi kalau kita dalami kalimat saya ingin kaya biar bisa berbagi kepada orang yang lebih banyak. Kalimat seperti itu mari kita dalami teman-teman. Sebetulnya berbagi itu untuk siapa? Untuk orang lain. Berarti berbagi itu merupakan sub dari berbuat baik. Ini misalnya ada sub A berbuat baik, di dalamnya ada 1, 2, 3 misalnya poinnya, indikatornya. Berbuat baik itu apa? Indikatornya 3 misalnya. Yang satu, nomor 1 berbagi kepada orang lain. Nah, di dalam berbuat baik itu banyak sekali hal yang perlu untuk lebih diutamakan lagi teman-teman. Jadi misalnya berbuat baik kepada orang lain. Di atas berbuat baik kepada orang lain itu ada tingkatan kita harus berbuat baik kepada diri kita sendiri. Nah, kita itu sudah berbuat baik apa kepada diri kita sendiri? Itu sudah Astagfirullahaladzim. Sudah berbuat baik apa kepada diri kita sendiri, teman-teman? Sering begadang, subuh jarang, apalagi jarang olahraga, makan sembarangan. Jadi diri kita ini ada yang namanya jiwa dan raga. Jiwa itu tidak wujud, raga ya yang ini yang kita bisa lakukan mungkin raganya dulu teman-teman. Raganya kita perbaiki, kita berbuat baik kepada diri kita sendiri dulu, baru berbuat baik kepada orang lain. Apakah baru berbuat baik kepada orang lain? Enggak juga. Kita berbuat baik kepada diri kita sendiri dan juga berbuat baik kepada orang lain. Tapi diutamakan diri kita sendiri dulu. Gimana ya? Yang pertama ini sambil ngobrol sambil berbagi ilmu. Kalau misalnya cocok boleh, kalau mau skip silakan, kalau mau komentar taruh di komentar, tidak masalah, semua saya terima. Insya Allah setiap hari saya upload. Oke, kembali lagi ke pembahasan berbuat baik diri. Dalam hidup ini sebelum kita bahas itu ya, kita itu muter-muter bahasa, gak apa-apa, 20 menit cukup. 20 menit kita akan bahas, nanti saya upload. Gak perlu kualitas, yang penting kuantitas. Jadi maksudnya kualitas video, bukan kualitas pembahasan tetap kita kualitaskan yang sangat-sangat baik, yang sangat-sangat oke, pembahasannya mantap itu. Oke. Dalam hidup ini kita diperintahkan untuk berbuat baik. Apa itu ayat? Kita diciptakan di dunia ini untuk apa? Untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk dinilai ayyukum ahsanu amala, kebaikan kalian, perilaku baik kalian, perilaku kebaikan kalian itu dinilai dari
intinya itu kita berbuat baik, teman-teman. Berbuat baik itu ada tingkatannya. Yang pertama, teman-teman, kita itu harus punya list. Kita itu berbuat baik kepada yang paling tinggi di dunia ini, yang paling tinggi di dunia dan akhirat. Siapa? Allahul Karim, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, maksudnya gimana? Kita sholat wajib, kita melakukan suatu kewajiban, itu memang kita harus, teman-teman. Bukan kita berbuat baik atau dalam hal kalau Allah itu kita bersyukur atau berterima kasih kepada Allah. Apa terima kasih kita kepada Allah? Tubuh kita ada, jasad kita ada rohnya. Tanpa roh, tubuh ini hanya sebatang bangkai. Mata kita tinggal pakai. Apakah kita pernah minta? Enggak pernah. Hidung ada lubangnya. Enggak pernah kita minta lubang. Andaikan lubangnya cuma satu, gimana? Enggak pernah minta kita. Kemudian tangan. Coba tangan. Ini gerakan yang tangan kanan. Ini karena mirror ya. Nah, gini ya. Ini tuh ada proses dari otak, dari mulut kan, ada perintah dari mulut, gerakkan tangan kanan, terus masuk ke otak, terus menjalar sampai tangan. Jadi itu prosesnya ada, dan kita itu tidak mikir. Ada itu namanya refleks, teman-teman. Refleks ketika kita dipanggil sama seseorang, Diki, dalam. Nah, kata-kata dalam itu adalah respon yang refleks, dan itu prosesnya itu sangat cepat, dan kita itu tidak pernah memproses hal itu. Kita itu cuma menjalankan. Kayak misalnya ketika kita terus kecubit, kan langsung kita refleks, au, misalnya gitu. Misalnya au gitu. Itu kan respon, teman-teman, respon. Jadi ada proses dari dicubit itu kan sakit, terus masuk ke otak bahwa ini sakit, langsung respon au gitu. Dan ini kita tidak mikir, teman-teman. Ini untuk jasad, teman-teman, belum bahas roh. Oke. Dan apa timbal balik kita itu apa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Terima kasih kita itu apa, teman-teman? Terima kasih kita itu apa, teman-teman? Kalau kita bilang bersyukur, apa yang sudah kita syukuri? Apa wujud bersyukur kita itu apa? Salat 5 waktu. Itu kewajiban, teman-teman. Kita tidak melakukannya pun Allah tidak masalah. Kita melakukannya itu impactnya kepada diri kita sendiri. Kemudian terima kasih kita itu apa? Puasa itu untuk diri kita sendiri, itu kewajiban untuk diri kita sendiri. Kalau kita tidak melakukannya, maka Allah akan menghukum kita. So simple, that simple. Gitu. Terima kasih kita itu apa? Terima kasih itu seperti misalnya seorang guru, seorang wali murid kepada gurunya, seorang wali murid kepada guru dari anaknya. Kewajiban seorang wali murid itu adalah membayar uang SPP misalnya, membayar uang les privat misalnya. Tapi wujud terima kasih seorang wali murid itu misalnya setiap tahun memberikan parcel kepada gurunya. Nah, itu termasuk berterima kasih gitu. Jadi yang pertama itu kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara selalu mengingatnya, selalu
selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sangat baik pada kita, teman-teman. Apapun yang ada di dunia ini dengan segala hal yang sangat sempurna telah didesain oleh Allah tanpa ketimpangan satu sama lain. Semuanya itu imbang tanpa bertabrakan, teman-teman. Semuanya itu disempurnakan oleh Allah dengan kuasanya Allah, teman-teman. Air itu contoh, misalnya kita berterima kasih. Mungkin kalau perilaku kita next video, teman, karena ini sudah 15 menit. Cukup dengan wujud kita ingat ketika kita menikmati apa yang Allah telah ciptakan. Misalnya kita mau minum air, kita ingat ya bismillah, minimal bismillah. Tapi kata-kata bismillah itu harus juga merasuk dalam angan-angan kita, mengingat dalam ingatan. Kadang kita itu ucap bismillah itu refleks, teman-teman. Jadi ketika minum air kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, matur suwun ya Allah, alhamdulillah Engkau ciptakan air dengan begitu dahsyatnya, sehingga orang pun untuk menciptakan air itu kira-kira dari bahan apa? Tidak ada. Air itu sangat berkelimpahan, teman-teman. Orang yang kekurangan air, krisis air, tidak bisa menciptakan air itu, tidak bisa seseorang itu. Bentuk air itu sulit, memikirkan air saja itu sulit. Air itu nyata, teman-teman. Coba kita bawa ini air itu nyata, teman-teman. Gimana mikirnya air itu? Allah itu kepikiran buat air itu luar biasa, teman. Jadi astagfirullahaladzim. Air teman-teman, air buat kita cuci muka, buat mandi. Sehari kita tanpa air itu apa jadinya, teman-teman? Orang sekaya apapun gak ada air, percuma, teman-teman. Usaha di dunia ini gak ada air, mati semua, teman-teman. Ada mas, usaha peralatan itu kayak alat-alat mesin atau apapun itu kan nggak terbuat dari air. Nah, alat untuk membuatnya itu kan butuh yang namanya pelumas. Pelumas itu kan juga ada juga karena adanya air, teman-teman. Mungkin dan itu suatu hal yang nggak mungkin, teman-teman. Air itu is the best, teman-teman. Orang kita itu kadang melihat orang kaya, misalnya uangnya triliunan, uangnya miliaran, itu kayak kita mengagungkannya itu di atas Tuhan kita. Sedangkan andaikan saja Allah menghilangkan nikmat air, udah kiamat, teman-teman. Air, kita itu bisa hidup 1 bulan tanpa makanan, tapi tanpa air itu 3 hari kita bisa sangat hampir mati, teman-teman. Jadi ini kita bahas air saja, kita terima kasih kepada Allah itu tidak bisa habis, teman. Tidak ada habisnya. Kita baru ketemu air, belum apa banyak sekali di dunia ini, teman. Jadi karena waktunya mepet sekali, padahal kita masih ingin bahas lebih banyak, teman-teman. Pengen bahas lebih banyak, tapi waktunya mepet. Sudah 19 menit, sebentar lagi 20 menit. Ya, kita rutinkan 20 menit untuk kita ngobrol santai ini. Enggak
Itulah pokoknya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Berterima kasih kepada Allah atas segala nikmatnya. Berterima kasih, matur suwun ya Allah, matur suwun ya Allah, jenengan paring sedoyonipun ngapunten, kita itu sering lupa akan nikmat panjenengan, kita itu sering lalai, banyak sekali yang kita ingin bahas, tapi waktunya sangat singkat. I'm so sorry. I'm so sorry. Maafkan teman-teman. Maaf. Yang penting number one, berbuat baik kepada Allah. Salah satunya adalah dengan berterima kasih. Kita itu ingin kaya karena ingin berbuat baik kepada orang lain, padahal kita itu sering lupa bahwa ada Allah yang harus kita berbuat baik padanya. Meskipun Allah itu tidak butuh, tapi dengan kita selalu mengingatnya, maka Allah akan selalu mengingat kita. Dengan Allah mengingat kita, maka kita akan diberikan kebaikan di dunia dan akhirat. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan teman-teman, terima kasih.